Apakah masa jahiliyah dengan zaman kegelapan global terjadi bersamaan itu kebetulan, atau sudah dalam rencana Tuhan? Mari kita bahas agar Anda semua mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Jahiliyah di Jazirah Arab bukan sekadar fase keterbelakangan lokal, melainkan bagian dari gambaran yang lebih luas tentang krisis manusia pada masanya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, masyarakat Arab hidup dalam sistem yang kuat secara budaya, namun rapuh secara moral dan spiritual. Penyembahan berhala merajalela, hukum ditentukan oleh kekuatan suku, dan nilai kemanusiaan sering bertabrakan dengan tradisi. Di saat yang sama, dunia di luar Arab pun menghadapi ketidakseimbangan, kekaisaran besar seperti Romawi dan Persia dilanda konflik, perpecahan agama, serta perebutan kekuasaan yang melemahkan arah moral masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kegelapan bukan hanya milik satu wilayah, tetapi mencerminkan kondisi global di mana manusia kehilangan kompas ilahi. Keselarasan waktu antara jahiliyah dan krisis global ini sulit dipandang sebagai kebetulan semata. Ia lebih menyerupai pola sejarah di mana kekacauan mencapai titik puncak sebelum datangnya perubahan besar. Dalam perspektif iman, kondisi ini dapat dimaknai sebagai fase persiapan, sebuah ruang kosong yang menanti hadirnya petunjuk yang mengembalikan keseimbangan antara akal, moral, dan wahyu. Dengan demikian, jahiliyah tidak hanya menjadi simbol kegelapan lokal, melainkan sebuah rencana Tuhan untuk seluruh dunia, khususnya dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir bagi seluruh umat manusia, mengakhiri era para nabi yang ditugaskan untuk wilayah lokal tertentu saja. Selain itu juga cermin dari situasi global yang menegaskan bahwa ketika manusia serempak kehilangan arah, maka kebutuhan akan bimbingan ilahi menjadi semakin mendesak dan tak terelakkan. Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah topik sejarah yang jujur aja bener-bener mempesona. Kita bakal ngebahas era jahiliyah. Nah, selama ini kan kita sering banget diajarin kalau jahiliyah itu cuma masa lalu yang suram di wilayah Jazirah Arab aja ya. Kayak cuma masalah lokal mereka. Tapi coba deh kalian bayangin, gimana kalau ternyata era tersebut adalah sebuah gejala dari krisis global yang masif banget. Dan lucunya, terjadi secara serempak di seluruh dunia. Terdengar gila kan? Makanya, mari kita bedah sejarahnya sama-sama. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, makna sebenarnya dari jahiliyah. Dan di sini kita bakal membongkar mitos tentang era yang sering dilabeli sebagai masa yang tidak beradab. Kalian pasti sering dengar kan kalau orang-orang zaman jahiliyah itu dianggap gak punya budaya atau ya secara intelektual tertinggal? Sebenarnya itu mitos yang salah kaprah. Fakta di lapangannya justru sebaliknya. Bangsa Arab waktu itu beneran brilian loh. Mereka itu sangat unggul di bidang sastra dan syair, punya sistem sosial berbasis suku yang kuat dan kompleks, plus mereka juga pemain aktif di jaringan perdagangan internasional. Jadi kalau dibilang bodoh, jelas enggak. Nah, jadi akar masalahnya itu apa dong? Masalah mereka sama sekali bukan di kecerdasan otak, tapi di kompas moral. Ibaratnya mereka ini peradaban yang sangat hidup dan dinamis, tapi benar-benar kehilangan kompas ilahinya. Kalian bisa lihat dari prakteknya. Mereka menyembah ratusan berhala, terus moral mereka itu kontradiktif banget. Di satu sisi mereka sangat memuliakan tamu, tapi di sisi lain mereka tega mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nggak ada tuh yang namanya standar keadilan yang universal buat semua orang. Lanjut ke bagian kedua. Kita bakal narik napas sedikit dan lihat paralel globalnya. Karena ternyata seluruh dunia juga lagi kehilangan arah. Sekarang kita zoom out keluar dari Jazirah Arab. Dan ini yang bikin merinding. Di periode waktu yang sama persis dengan era jahiliyah itu, kekuatan-kekuatan raksasa di dunia lagi pada hancur lebur. Kekaisaran Romawi atau Bizantium lagi sibuk berantem sendiri karena konflik teologi yang dalam banget. Di sebelah timur, Persia udah kelelahan dan terjebak di perang yang kayaknya nggak kelar-kelar. Terus Eropa, mereka lagi ngalamin kemunduran yang luar biasa parah setelah Romawi Barat runtuh. Semuanya, benar-benar semuanya, lagi ngalamin pembusukan spiritual dan moral secara bersamaan. Dan yang paling ironis dari semua ini adalah kekaisaran-kekaisaran raksasa tadi itu bukan negara sekular loh. Agama itu ada dan kuat di sana. Masalahnya, agama waktu itu udah terpecah belah gara-gara perdebatan yang nggak ada ujungnya. Alhasil, agama kehilangan fungsinya sebagai solusi praktis buat menyatukan masyarakat.
Kalau kita sandingkan, kesejajarannya itu benar-benar gila. Apa yang terjadi di Arab ibarat cerminan lokal dari krisis global yang lagi terjadi. Di Arab ada banyak banget berhala, nah di dunia global ada perpecahan teologis yang parah. Di Arab mereka pakai hukum suku yang keras, sementara di dunia hukum sepenuhnya berdasar pada kekuatan politik. Moralitas Arab yang nggak konsisten sejajar banget sama konflik agama tanpa akhir di luaran sana. Dan ketiadaan sosok Nabi di Arab itu nyambung banget sama hilangnya otoritas wahyu yang disepakati di panggung global. Pas banget kan? Tapi tunggu dulu, ini ngebawa kita ke sebuah misteri sejarah yang bikin penasaran banget. Kalau krisis ini terjadi di seluruh dunia secara serempak, kenapa dong riset spiritual yang supermasif ini malah kejadiannya di tengah padang pasir Arabia? Kenapa nggak di kota-kota besar Romawi atau Persia aja yang peradabannya udah maju? Buat ngejawab misteri itu, kita masuk ke bagian ketiga. Mengapa Arab? Kenapa wilayah ini jadi inkubator yang paling sempurna untuk sebuah perubahan besar? Kalau dipikir-pikir pakai logika geografis dan politik, Arabia itu benaran posisi yang paling strategis. Pertama, letaknya ada di persimpangan dunia, di antara Romawi, Persia, dan Afrika. Kedua, dan ini penting banget, mereka itu nggak terkekang sama sistem birokrasi kekaisaran yang kaku. Terus yang ketiga, gaya hidup di padang pasir itu kan keras ya. Nah, kondisi itu justru ngebentuk masyarakat yang sangat tangguh, dan anehnya, sangat siap buat nerima perubahan yang radikal. Tapi di sisi lain, coba kita lihat keburukannya. Penyimpangan moral di Arab saat itu tuh benar-benar udah di titik nadir, ekstrim banget. Ada penyembahan berhala secara masif di Ka'bah, perang antar suku yang berdarah-darah tanpa ada aturan yang ngikat, sampai praktek mengerikan kayak mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Hukum benar-benar ditentukan sama siapa yang paling kuat, bukan siapa yang benar. Nah, dari sudut pandang sejarah, kondisi Arab ini adalah bentuk paling murni, paling telanjang dari krisis global tadi. Ada satu analogi yang pas banget buat ini. Karena masyarakat Arab waktu itu belum terstruktur oleh kerajaan besar, secara ideologis mereka itu ibarat kanvas kosong. Kanvas yang emang berantakan banget iya, tapi justru kekacauan ekstrim dari jahiliyah itulah yang bikin mereka jadi lahan yang paling siap buat diriset total dari nol dengan sistem yang benar-benar baru. Jadi masuklah kita ke bagian keempat, sebuah keselarasan sejarah. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma kebetulan semata atau emang ada pola ilahi di baliknya? Kita sebenarnya bisa ngelihat momen ini dari dua kacamata yang berbeda. Dari kacamata sejarah sekuler, ya ini bisa dibilang kebetulan sejarah yang luar biasa gila, di mana peradaban-peradaban gede sedunia secara acak runtuh babarengan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata teologis, ini tuh bukanlah sesuatu yang acak. Ini adalah sebuah fase kekosongan global yang emang udah direncanakan dengan sangat rapi, supaya umat manusia benar-benar siap menerima pembaruan yang total. Entah kalian mau pakai kacamata yang mana, polanya itu tetap sama dan susah buat dibantah. Krisis global benar-benar nyentuh titik puncak absolutnya. Arabia sebagai satu wilayah nyediain versi krisis paling murni tanpa polesan hukum negara. Dan tepat di momen itulah, sebuah wahyu baru turun sebagai koreksi untuk umat manusia secara universal. Jujur aja, urutannya itu kerasa terlalu presisi buat disebut cuma sebagai kebetulan biasa. Kesimpulan besar yang pengen saya tekenin di sini, dan yang harus kalian ingat baik-baik adalah ini. Kita harus stop mandang jahiliyah cuma sekedar bab kecil tentang zaman gelap di Arab doang. Nggak sesederhana itu. Jahiliyah sebenarnya adalah sebuah miniatur, sebuah cermin yang mewakilin seluruh umat manusia yang secara global udah bener-bener hilang arah. Dan solusi yang lahir dari padang pasir itu pada akhirnya memang dirancang persis untuk mengisi kekosongan yang dirasakan sama seluruh dunia. Nah, sebelum kita akhiri penjelasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Mengingat semua pola sejarah tadi, apakah sebuah era kegelapan total itu sebenarnya adalah prasyarat mutlak supaya cahaya yang baru bisa lahir? Coba deh kalian pikirin. Oke, semoga pembahasan kita hari ini ngasih kalian perspektif yang segar dan wawasan baru ya. Terima kasih banyak udah dengerin, tetap kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di sesi penjelasan kita yang berikutnya.